Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berada di lokasi Desa Purwasari, Desa Purwasari. Maga, Ya. bersama Pak Lurah Yusuf Ya. dan didampingi oleh Pak RT. Pak RT siapa namanya Ateng, Pak? Pak RT Ateng, Pak RT RT berapa Pak? RT 1 RW 4. RW 4 Desa Purwasari. Betul. Nah, kali ini saya berada di lokasi area pemakaman warga ya. Betul. Yang kebetulan di sini ada pembangunan infrastruktur itu Drainase. drainase. Bisa dijelaskan pembangunan ini dari mana, yang mengerjakan siapa? Pak Kades dulu. Asya. Ya, jumpa lagi kali ini kita ada di wilayah RT 1 RW 4 Kampung Purwasari, Desa Purwasari. Iya. Kebetulan di hari ini ada pembangunan drainase horizontal. Nah, ini bersumber dari APBD Kabupaten Dinas PUPR bagian drainase bidang penyehatan lingkungan. Nah, ini karena sering terjadi banjir, Pak. Sering terjadi banjir dan alhamdulillah di tahun 2022 ini bisa direalisasi. Dan ini dampaknya sangat urgent ya, karena memang ada beberapa wilayah yang terancam bencana ya Pak RT, termasuk yang kemarin juga ada longsoran. Betul. Jadi diharapkan ini nanti fungsinya untuk memecah di saat hujan. Di sini kan curah hujannya gede ya, lebat, terus sering banjir. Jadi harapannya nanti ini bisa dipecah, ada di saluran yang kedua, ya mungkin seperti itu Pak. Ini aliran air sawah apa gimana? Ke Pak RT dulu ya. Ini aliran sawah apa aliran emang pembuangan air dari rumah? Apa enggak? Ini kalau dari atasnya Pak ya, aliran dari DI. untuk saluran ke persawahan. Sawahan ya. Namun jika waktu istilahnya hujan deras, itu otomatis imbasnya ke warga masyarakat. Itu kenapa istilahnya kan di saluran jadi dikenakan menyempit, ya otomatis ya alhamdulillah untuk istilah pembangunan drainase ini untuk dibuang ke area yang lebih besar kali Kemarin ini, Pak. ada yang rumah roboh ya. Betul. Atau apa dindingnya Dindingnya. itu Karena sempat- dari derasan air Iya. itu. Dari derasan air sehubungan karena tahanan dari irigasi yang sebelumnya gitu, jadi nggak tahan, otomatis ke bagian rumah ada yang Ya, terkena. kelihatannya ini dataran tinggi terus ke bawah itu banyak rumah-rumah penduduk ya. Iya, Ya, ini kan itu. daerah-daerah padat. Terus Padat, ada ya. di terasering. Nah itu tahun 2018 apa 19 tuh, sampai dinding rumah tuh jebol, Oh iya iya. sampai jebol. Nah kita ajukan lewat Musdus, Musdes sampai ke dinas. Ya, alhamdulillah sekarang ini bisa direalisasi gitu kan. Ini airnya harus dibuang kemana? Ada sungainya ke bawah? Ini kan nanti ini gabung lagi sama pembuangan, ada irigasi tersier di RW 3. Ke irigasi. Iya, ke irigasi. Lagi ya. Iya. Iya. Ini panjangnya berapa? Drainase ini ke sana sampai ke irigasi. Sampai ke irigasi itu panjang apanya nih irigasinya? Panjang ini yang dibangun. Bangunannya? Ya. Itu wah nanti harus tanya pihak ketiga karena ini dikerjakan sama pihak ketiga. Oh yang mengerjakan pihak ketiga. Pihak Iya, ketiga karena ini pihak lelang. ya lelang. Ya lelang, kalau ajuan kita sih ya di 200 meteran pada saat Betul. itu gitu kan. Ajuannya 200 meter. 200 meter. Terus air yang dari limpahan atas itu emang tidak ada ini apa mata air itu? Mata air ini kan langsung dari sungai. Oh ini dari sungai? Dari Iya, sungai, dari sungai. dari sungai. Terus ada DI Situbala, ada juga DI ini tuh Cisasa kiri, ini masuk ke sini. Iya iya. Paling gede gitu. Ini berapa nilai anggarannya untuk pembangunan drainase ini? Hampir 200 juta. 200 juta. Hampir 200 juta. Ini pengajuan tahun kemarin baru tahun sekarang. Tahun kemarin 2020. 2020. Di Musrembang pengajuannya. Iya. Betul. Musrembang 2020. Sekarang Pak dengan telah dibangunnya ini mungkin mudah-mudahan bisa berapa hari nih pengerjaannya ini? Nah, untuk pengerjaan ya ketika namanya kan kita untuk dengan area
untuk stok barang dengan lokasi ya lumayan sangat jauh juga. Ya mudah-mudahan secepat mungkin untuk pengerjaan ini Pak. Bang, ada target pekerja di sebelah saya ada papan Wah, itu, kebetulan Oh, belum iya. dipasang ini berapa papan ini. berapa hari itu ya. Iya, Wah. iya, iya. Jadi Biasanya belum ada- dipasang nih Pak papan saya juga. gitu. Betul. Biasa terpampang Betul. nilainya, Iya. panjangnya, segala macam, volumenya dan Volume. sebagainya gitu. Biar terpampang di dekat area proyek itu kayaknya. Itu. Nanti kita suruh apa pasang aja nanti. Habis ini langsung kita suruh pasang aja. Saya juga nggak tahu nih berapa hari targetnya. Ya, ya. Yang mau dikerjakan dari Pemkab. Pemkab dan Iya. Ini ya. pegawainya sendiri orang warga sini apa? Gabungan ada yang bawaan mereka, terus ada warga sini juga yang bantu bantu bawa barang. Apa berapa orang? Mungkin Pak RT apa yang mengerjakan? Ya. Untuk dari kantor, untuk pekerja ya, di antara tukang sama kenek itu 6 orang, gitu ya. Alhamdulillah dari Batu juga ada warga itu ada 6 orang Pak. Iya. Untuk pengangkut barang, Berapa? gitu. Berapa orang? 12 12 orang Pak. 12. Mudah-mudahan cepat selesai Iya. ya. Amin. Bisa Karena memang di musim penghujan juga Pak ya, Iya, ada kekhawatiran ya, dikhawatirkan di musim penghujan yang sekarang ini kan suka tiba-tiba ya banjir bandang itu kan takut terulang lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan pembangunan drainase horizontal ini bisa menyelesaikan masalah banjir di wilayah RT 1 RW 4 ini. ini salah satu program infrastruktur yang program utama berarti kan ya. Iya. Infrastruktur program. Yang lainnya apa pengajuan lainnya tahun kemarin yang terrealisasi di mana saja Pak? Apa saja ya? Oh, di Purwasari ya? Iya, di Purwasari. Di Purwasari itu dari PUPR itu ada TPT di Jalan Babakan Petir Purwasari. Ada juga peningkatan jalan lingkar Situ Uncal. Terus ada drainase. Ada juga nanti sarana air bersih. Bahkan mudah-mudahan itu IPAL komunal. Pak Komunal ya yang besar itu ya. Di mana tuh rencana Pak? Kalau IPAL itu rencana di wilayah RW 6. Di RW 6 Kampung Target tahun Rawasari. Iya, targetnya tahun sekarang. Semua tahun sekarang itu yang Karena ini gini, ini Pak. pertama ya. Ini pertama pembangunan yang dilakukan oleh tahun ini oleh Yang Pemkab. ketiga, Yang ketiga. awal itu kan TPT di Kampung Kokoncong di RW 5, terus ada jalan di RW 1. Itu meliputi 3 RW tuh kalau jalan. RW 3 17. Itu yang kedua dari PUPR itu. Yang ketiga ya ini drainase horizontal. Terus kan selain dari Pemkab dari melalui PUPR kan ada dana desa. Kalau dana desa itu apa aja yang dikerjakan sini? Dana desa itu yang pertama ada 68% sesuai instruksi presiden. Iya. Itu 40%-nya kan di apa namanya? Bukan. BLT BLT, dana ya, desa BLT, itu 40%, 20%-nya di ketahanan pangan, 8%-nya di penanggulangan COVID ya. ya. Nah, sisanya itu ya di 32% itu ada yang fisik, ada juga yang sifatnya pemberdayaan. Di tahap awal itu selain BLT ada juga pengerjaan fisik itu hotmix jalan desa di wilayah RT 6 RW 5 di Kampung Ini Kokoncong. jalan perkampungan itu Pak ya? Ya, jalan-jalan perkampungan. Jalan setapak seperti ya Pak. Jadi karena memang dulunya itu nggak masuk mobil Pak. Oh sekarang bisa masuk lagi. Sekarang alhamdulillah bisa. Ya, berarti diperluas jalan dia Diperluas. dengan anggaran dana desa itu. Iya. Total dana desa itu berapa nilainya Pak? Dana desa itu 1 miliar 50 juta. Ya, 1 miliar. 1 miliar 50 jutaan. Nah, selanjutnya selain dana desa kan ada Samisade. Baik, kembali lagi ke Samisade. Samisade itu apa aja yang dikerjakan tahun ini berarti kan? Iya. Ini ya. Samisade itu kebetulan kita di satu titik Pak. Satu titik pembukaan jalan usaha tani Di wilayah RT 3 RW 7 sekaligus jalan antar desa dan antar kecamatan. Karena Purwasari dan Desa Situdaun. Situdaun. Situdaun Kecamatan Tenjolaya.
Perbatasan sana ya. Jadi sekarang kan posisinya masih masih sawah. Iya, iya. Nah, nanti kita buka jalur baru supaya memang jadi akses para petani juga Kira-kira kan warga. panjang jalan itu yang menghubungkan Purwasari dan apa tadi? Situ Daun. Situ Daun berapa panjangnya? Kalau panjangnya itu 360-an, 360-an. 360 meteran kali 3 meter kali 3 meteran. 1 miliar, ya, 1 miliar. Jadi paling besar itu kan di pemasangan TPT. Oh, ada di jalan itu ada TPT-nya. Iya, nanti dibuat jalur gitu. Oh, jalur Dibuat TPT. jalur. Iya, iya. Nah, kembali lagi ke Pak RT. Saya lihat ini selain ada pembangunan drainase, itu ada penampungan air, Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan ini penampungan air ini dibangun oleh desa apa oleh yang lain lah? Ya, untuk penampungan air ya, memang pada waktu kalau nggak salah 2020 atau 2019 ya pengajuan ya alhamdulillah untuk sarana air bersih itu saya mengajukan tadinya seawalnya pengeboran dikarenakan istilahnya kan kita lebih enak ataupun lebih jelasnya kan kita benar-benar maksimal diantaranya kita adakan penarikan sarana air bersih dengan sumber dari mata air. Itu. Nah, maksudnya pembangunan itu dianggarkan oleh desa dan melalui apa dana desa, Gini, kebetulan apa masyarakat di karyawan gitu. Ya. selain dana transfer kan, ya alhamdulillah kita juga dapat CSR. Iya. Oh, di desa. CSR itu dari BUMN, BUMN dan yang mengeluarkannya itu kan Antam ya, PT Antam. Oh, Iya. Nah, memang kan kemampuan kita ya, kapasitas kita ya nggak nyampe ke sana sehingga melalui aspirasi dewan, Pak. Oh, Aspirasi dewan waktu itu dari Bu Eli ya, Bu Eli Yasin di DPR RI bahwa dana desa kita agak kerepotan nih di 3 tahun ini, sementara kan kebutuhan itu di infrastruktur ya lumayan ya. Dan disambut baik oleh Bu Eli pengajuan sehingga ya inilah turun. Ini terbagi di 4 titik, Pak. 4 titik. Nilainya menampung berapa keluarga, berapa rumah? kalau di sini tuh untuk wilayah sini untuk 40 kakak. 1 kakak, 1 RT kan? 1 RT. Nah, ada juga yang sifatnya pipanisasi. Itu ada wilayah RW 3 dan RW 7. Karena selain dari ini kan ada pipanisasi itu 4.000 meteran. Kita beli pipa HDPE. HDPE dan alhamdulillah ya bisa terwujud. Tahun berapa ini dibangun? Tahun ini. Ya, Tahun 2020. 2022 ini baru berarti. Iya, masih baru. Bulan, ya. Iya. Alhamdulillah bukan. Awal tahun Awalnya 2020. sebelum punya penampungannya ngambil airnya di mana? Wah, Pak RT itu. Pak RT. Nah itu awalnya, ini kan saya penarikan dari wilayah desa luar. Air Itu kotor sih. karena air bersih cuman tercampur dengan air kotor. Gitu. Awal sebelumnya adanya sarana air bersih ini, Pak. Gitu. Pengambilannya itu dari kampung Pasir Andong. Gitu. Yang berarti itu Ditarik apa diterapkan. gimana? Apa? Iya, Ditarik, dipakai disalur. pipa. Paralon. Peralon, betul, Pak. Sebelumnya itu Tapi airnya kurang bersih gitu ya? kurang bersih. Karena memang campuran dari sungai ya. Gitu. Dan alhamdulillah dengan ini masyarakat bisa mengkonsumsi air bersih. Ini bagus ini airnya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Benih Bisa nih. pakai minum segala Iya. macam. Bisa. Oh, ya. Tanpa Bersih, dijamin. dimasak juga bisa langsung Tanpa diminum. dimasak Ya dulu. udah. Oh gitu. Iya. Ya. Dia udah Terus kan dijamin. gini, apa namanya ya, sebuah Kan biasanya ada penelitian, apa bukan diteliti dulu oleh PDAM misalkan. enggak Itu. usah ini mah jadi mau nyeri beteng. Terus gini, apa namanya? Hadir. Sebuah target untuk mencapai masyarakat sehat kan indikatornya masyarakat menggunakan atau mengkonsumsi air bersih. Iya. Iya. Nah, dengan program sarana air bersih ini atau pembangunan sarana air bersih ini berarti kan menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat ini memang PHBS-nya itu baik gitu. Mungkin kedepannya bisa diajukan ini Pak PAM juga pasti bisa masuk nggak jauh juga ya? Kalau ini kan sebetulnya sudah sistem PAM, Pak. Sistem PAM ini sudah dipasang water meter, Water meter. Oh gitu. Iya. per rumah, jadi supaya ini tertib. Masyarakat sendiri
untuk ini pemeliharaan mesti harus ada pemeliharaan kan? Iya. Apa dipungut biaya? Ada. Iuran lah gitu. Iuran. Dikoordinir oleh Pak RT. Iya. Ada pengurusnya. Ada pengurusnya itu. Ada pengurusnya dari perwakilan pemuda, Apa dari sistemnya warga. berdasarkan pemakaian air ya bagaimana? Iya. Apa Ada bisa ya? meratakan gitu? Enggak, ada Enggak. publikasi. Oh kubik. Publikasi itu. Ada meterannya gitu. Iya, Ada. ada pakai meterannya. Tapi yang ngurus Pak RT. Iya. Sama ada pengurusnya juga. Bagian-bagiannya ada. Mata air sendiri di sini jauh atau dekat? Ya lumayan lah. 150 meteran. 150 meter Ada di bawah. dari Bisa lokasi. ditarik mungkin ke depan ya. Iya. Ditarik. Ini ditarik. Oh ini dari mata air? Iya. Ditarik ya. Bukannya dari apa di Dari sumur? pompa gitu? Enggak. Di Enggak. bor? Enggak. Oh gitu. Ditampung, baru ditarik Baru ditarik. menggunakan 2 mesin. Nah, Gitu. terakhir mungkin ya, Ya. Pak RT mungkin apa harapan Pak RT ini ke depannya ini di wilayah khususnya RW RT Ciri pembangunan yang diharapkan kepada pemerintah itu apa aja yang mungkin yang belum tercapai. Coba silakan aja Pak RT yang bicara langsung gitu. Ada juga Pak Kadesnya juga, Bu, ada Pak Kadesnya gitu. Sampaikan langsung Pak Kades, Sama. sampaikan juga ke pemerintah Kabupaten Bogor juga. Iya. Ya, gitu. Ya alhamdulillah ya. Kalau untuk bangunan ya yang sudah terterap khususnya di RT 1 RW 4 itu kalau nggak salah kita udah menerapkan itu 8 program Pak Ya, ya. yang sudah terlaksana. Namun untuk kedepannya kemungkinan besar dikarenakan kan kita juga butuh untuk masalah penanganan sampah Pak. Sampah. Iya, kemungkinan besar insya Allah mudah-mudahan di sini kan dengan kita adanya bantuan dari pemerintah juga dan untuk kesepakatan juga isinya hasil musyawarah dengan masyarakat yang mudah-mudahan insya Allah kita akan berjalan. Itu diajukan pengajuan apa penanganan sampah apa bentuknya nanti pengajuannya ke Pak Kades ke Pak Desa ini. Insya Allah nanti juga saya akan mengajukan bersama keinginannya masyarakat untuk isiannya kebersihan di lingkungan. Gitu. Mungkin saya juga koordinasi dengan kepala desa untuk kita bareng-bareng untuk mengajukan hal tersebut. Dikarenakan benar-benar kita harus menjaga dia kebersihan lingkungan maupun kebersihan warganya itu sendiri. Gitu. Alhamdulillah untuk kebersihan dari isian untuk pemakai sarana air bersih ya alhamdulillah. Tinggal sekarang untuk dimohon isian untuk banyak untuk penanganan sampah itu Pak. Apa TPS gimana pembangunannya? Tempat penampungan sampah sementara apa gimana perizinannya? Betul Mungkin Pak. bisa disampaikan di dalam musyawarah tahun ini. Akhir Insya tahun Allah. ya saya katakan. Insya Allah. Gitu kan Gitu. di desa. Gitu. Memang itu Pak, memang untuk kesulitan kita untuk membuatkan penampungan sampah Pak. Itu ya alhamdulillah insya Allah kita akan koordinasi bersama Pak Kepala Desa juga. Ya mohon isiannya untuk benar dibantunya untuk sarana tersebut itu Pak. Pak Kades mungkin ya harapan itu? ke masyarakat ajakannya apa tentang pembangunan atau tentang bisa memelihara pembangunan yang sudah terrealisasi. Ya, Artinya kan harus dipelihara juga dengan masyarakat kan. Iya. Gitu. Jadi harapannya yaitu bahwa kami dari pemerintahan desa selalu berupaya yang terbaik. Tetapi di saat sesuatu itu terrealisasikan ya sama halnya dengan kita untuk sama-sama merawat. Iya. Terus juga dari pola hidup ya. Jadi pola hidup jangan sampai buang sampah sembarangan tadi. Ya, Ya, PHBS semoga kan? ya PHBS tadi. Jadi mudah-mudahan ke depan kita juga bisa menyelesaikan permasalahan penanggulangan sampah. Iya, iya. Cuman memang yang terkendala itu kan tempat ya. Tuh. Tempat pembuangan ataupun TPS-nya itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin ke depan kita bermusyawarah dengan wilayah RT RW Lihat ya. di sini belum bisa masuk ini ya truk sampah dari Belum, kebersihan. ya, mudah-mudahan kan ke depan bisa dikelola juga ya sama masyarakat. Ya, artinya bukan hanya buang sampah, tapi juga bisa dikelola untuk menghasilkan bisa nilai dikelola. ekonomi ya. Sekarang ini sedang booming itu bank sampah. Iya, Itu sampah memilah sampah itu organik dan anorganik. Gitu Iya. kan. Yang organik bisa jadi uang juga itu. Bisa betul. menghasilkan. Mudah-mudahan warga sini bisa sepakat gitu kan bisa membangun bank sampah. Harapan saya gitu kan. Insya Allah, Sebagai mudah-mudahan. warga sebagai dari Koblapos. Mudah-mudahan lah. Iya. Karena kan urusan sampah ini ya urusan kelangsungan hidup manusia. Kalau mulai dari sekarang dibiarkan ya bagaimana dengan nanti? Iya. Itu. Ya akan menjadi masalah-masalah yang terus bertambah. Gitu kan. Jadi harapannya ke warga pun buang sampah itu bukan untuk sebuah visi misi pemerintah aja, tapi membuang sampah dengan atau mengelola sampah dengan baik
Justru itu untuk warga juga, kesehatan, juga keselamatan bertempat tinggal, efeknya kan macam-macam. Ataupun di sistem sosial kemasyarakatan, tidak sedikit banyak warga yang gara-gara sampah cekcok Iya, nah, itu. dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya sampaikan terhadap pemerintah Kabupaten Bogor ya terima kasih banyak bahwa kita sudah banyak direalisasikan yang mengenai ajuan-ajuan tentang masalah-masalah infrastruktur yang ada di wilayah Desa Purwasari. Semoga ke depan selalu terwujudnya Kabupaten Bogor maju. Ya kan visi Kabupaten Ya, Bogor, Bogor visi-misi termaju. ya, visi-misi Kabupaten Bogor itu bisa terwujud. Jadi terwujud. Karena kan objeknya ada di desa-desa. Iya. Ya ujung tombaknya di desa. Iya. Masyarakatnya. Iya, Ya. saya sih ya berterima kasih banyak ya Iya. terhadap pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Kades, terima Iya. kasih Pak RT. Demikian pemirsa Kobrapos, bincang-bincang kami dengan Pak Kades, Purwasari dan Pak RT-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.